Posisi Manuel Locatelli. Di rumah. 86 bang. Di gelandang dia. Tahu ya teman gue. Temen lu aja suruh sini ya. Teman-teman kita udah kedatangan dari Sidekicks nih. Dan akan diwakili oleh Wancoy untuk kasih Mas sambutan. Wanda, silakan Mas Kata-kata Wanda. untuk teman-teman Komo. Ulang buat teman-teman pemain, player bertanding yang gagah berani. Pokoknya kalau begaul yang lainnya juga harus sehat. Jadilah rasanya kayak pemilik klub, jadi lu bakal main sungguh-sungguh. Lo didatengin sini bukan jadi pendang bola, tapi pemain bola. Jadi begitu ada game, bola jangan langsung ditendang, dimainkan dulu si kulit bundarnya. Baru abis itu setelah terciptanya permainan bagus, maka kemenangan demi kemenangan bakal menyertai Anda. Oke. Gitu. Mas Wanda, maaf. Pemainnya lagi pada ngadep sana, ulangi lagi. Jujur saya udah lupa. Yuk. Ini baru mulai udah ngunyah. Emang Bisa ngomong. Baru- Halo Side Boy, Side Girls. Jumpa lagi di... hari belakang ini orang lagi main PS. ya, ini alhamdulillah rental PS kita setelah berbulan-bulan ada yang make nih, ada yang nyewa nih. Tapi yang rental, mukanya coba Yan, nengok Yan. Tuh, kayak ayam Polandia mukanya. Kayak ayamnya Lewandowski. Ya biarinlah biar ada yang mainin di PS nih. Iya. Saya ini TV-nya kemana tuh? Emang gak ada ya? Ini Oh, ada di goblok. atas. lupa. Nah, di sini emang mukanya banyak yang kayak hewan. Ada Jul juga tuh, Jul. Muka lu kan kayak kecoa. Kecoa terbang ya. Biar di zoom, Jul. Tapi ngomongin binatang. Ya. Udah jangan ngomong. Hari ini teman kita lagi bersedih. Udah. Sedih pican karena baru saja kehilangan kucingnya. Enggak. Ya, yang sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Enggak ada. Lama banget kucing 30 tahun. Sapi. udah sesapi. Udah segede sapi. Umurnya kok 30 tahun. Badan tuh udah gede sapi. Sedih jadi pican makanya dadakan banget ya. Tadi udah serangan jantung katanya. Enggak, sakit itu apa, organnya kena hati sama ginjal. Serius? Emang ada? Gara-garanya Ya ada lah emang dia remote control apa nggak ada gituannya, cuma baterai doang. Gara-garanya apa? Fungsi hati sama ginjalnya. Ginjalnya udah, kena? Sakitnya kena virus, terus keserang. Karena gua harus tahu juga karena gua juga baru punya kucing. Dikasih pasti itu kucing mahal soalnya. Iya. Besa berarti short hair. Oh iya, Iya, benar. itu berarti short hair, warna coklat. Harganya sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, siapa yang mau beli? Silakan dah. Jangan dong, lucu banget itu. Kesini gua adopt. Oh, enak aja. Makanya kata bini gue juga ini mahal kalau dijual ini. Nah, 30 sampai 25. Langsung kalau divaksin. binatang nggak boleh jual beli. Iya, diadop. Iya, Dok. Tapi kan kita juga tetap harus Adopt reader. itu mah Photoshop. Photoshop. Tapi ya gue juga nggak dikasih, tetap harus ada maharnya katanya. Iya, betul. Harus tetap ada. Lo maharnya Buat apa? ganti uang makan. Iya. Dia mau kena maharnya, pakai mau kena juga tuh. Kawin. Gue ngasih ada yang ngasih bayarin kan dia yang punyanya tuh dia punya kucing juga. Ya, Apaan nih? apaan? Foto. Kok soto? Kan gua ada soto. Oh, so. Jam segini. Hah? Ada placement nih soto. Soto siapa nih? Tapi enak sih nih. Aduh, makasih. Jadi memang kemarin gue udah ngobrol. Ini nasi. Makan deh tuh. Nasi, beneran nasi.
Ya, banyak Jadi- banget nasinya nih. Diambil nih. Banyak banget. Kayak gue nih ambil dikit. Dia benar-benar masukin situ, masukin Sini. sotonya. Wah ini enak sini. Enak sini beneran asli nih. Jadi memang kita udah browsing kemarin. Paling enak makan soto sih, Gua tuh buat Pican, Wanjoy kan memang lagi nyari SSB yang bagus. Katanya SSB yang bagus tuh SSB Haja Hesti Widodo. Soto ya? Bogiem yang paling bagus. Soto. Yang paling bagus SSB. Seger, Boyolali. Iya Bogiem. Haja Fatimah tuh di Solo kemarin gue makan. Woi kita makan tuh. Oh enak nih. Ini ada telur rebusnya. Anjir jadi makan jam segini anjay. Aduh. Apa sih nih? Tapi bener mang, enak banget. Ya gitulah. Tapi kucing lo mahal tuh mang. Kucingnya mahal. Biasa tuh yang warna abu-abu gitu ya? Nah basicnya warna abu-abu biasanya tapi. Iya, gue tuh ada putih. dua. Gue dikasih yang, gue milih yang gold. Lo ada 2 biji. Tapi abu-abu di kucing namanya biru kan, blue. Blue kalau abu-abu. Di kucing. Lah emang gak ada abu-abu di kucing? Enggak kok biru-biru banget, ntar apaan? Masa kucing Kayak warna biru banget. abu-abu nggak ada. Enggak ada. Kayak cupang Karena kok, abu-abu biru banget. punyanya monyet. Oh, iya. abu-abu monyet. Iya, kalau kucing biru. Makan ya sambil makan ya. Blue Makan ya. tabby. Kalau coklat red tabby. Oh. Merah. Mahal ya si Mahal. BSO itu ya. Dia ada 2. Ya ada 2, satu diambil temen gue juga. Tapi gue milihnya yang gold itu. Malam-malam diambil lagi tidur orangnya. Maling ya. Dong. Enggak. Kasian kalau malam suka ini ngetok-ngetok pintu gua. Entah beli nasi goreng itu, beliin aja. Tapi dok-dok. Ya pokoknya Pican lagi berduka lah ya. Karena kehilangan ini. Makanya orang itu ada yang datang dan pergi. Maksudnya semua di kehidupan tuh pasti ada yang datang dan pergi. Iya. Contoh Pican kehilangan kucingnya, Iya. tapi Wancoy mendapatkan teman baru. Lah. Chat GPT. Nah. Oh iya, gue baru tahu chat GPT tuh. Masa baru tahu chat GPT. Tadi dia nanya arti innalillahi. Arti innalillahi. Gua tanya chat GPT, teman baru gua. Ya kayak asik. Kayak Tarsan anjing ngomongnya begitu. Teman baru gua. Apa yang dimaksud pets? Jawab sama dia langsung. Cepet anjing. Daripada Google. Oh. Kan? Coba. Apa? Lu nanya apa? Apa yang dimaksud? Gue salah pengucapan. Dia kan nanya Pets. apa yang dimaksud pet tujuan apa keluarnya teknologi and software. Mampus nih ada nih tuh. Pet tergantung konteksnya. Secara pet itu hewan peliharaan. Benar. Pets itu hewan-hewan peliharaan. Jadi ada banyak kalau pakai S. Wah ini soto. Soto apa nih? Gila pakai telur rebus iris gini enak banget. Sebenarnya ini gue suka soto ini pakai sate. Jadi Bener kayak sih. ada bumbu-bumbu Mau kacang kacangnya itu gitu. bener. Mantep banget. Yang barokah itu depannya juga soto betawinya enak itu. Berkah. Oh iya. Emang podcast paling enak. Podcast paling enak begini sih emang. Juga dagu kuning gue. Makan deh jadinya. Ya. Tapi paling enak nih nggak pakai tomat harusnya kalau gua. Dia berani dia, dalamannya banyak ya. Ya bener isinya banyak banget ya. Ada apa ya? Kol. Ayamnya juga gede-gede. Tapi gua nggak doyan ayam, nggak gua makan ayamnya. Lu gak, Kuahnya seger sih. lu memang gak pernah makan ayam? Gua takut sama ayam dari dulu. Kalau itu yang di fried chicken itu gak pernah mau? Kalau itu doang gua. Lah kasihan dong Lah, dagingnya. kenapa daging? Dagingnya buat anak pang. Emang gua sisain buat anak pang. Anak pang kan suka makan daging ayam. Lu gak suka ayamnya? Enggak. Diginiin Can. Ini ayamnya nih. Nih. Ini taruh sini, taruh di lantai buat. Masa ayam makan ayam. Ayam Polandia. Ayam Polandia. Aduh. Tapi harusnya gue seneng nih karena tim gue bagus banget mainnya. Nah, sambil ngomong bola ya. Juve tuh menurut gua kayaknya cocok sama Spalletti. Cocok. Karena gua ngeliat akhir-akhir kemarin kan Bremer 2 gol. Ya. Ya kan yang itu dihitung Bremer juga kan? Yang Iya Bremer semuanya. Bremer 2 gol.
Dan dia bisa membuat si kayak Weston McKennie itu Jadi bagus, jadi bagus perform, lagi, perform. jadi perform. Si Jonathan David juga jadi Perform. bagus lagi gitu. Karena kemarin ngegolin lagi tuh si Jonathan David. Ya kan? Bahkan si yang gol keduanya Bremer itu juga dari sundulannya Jonathan David ya. Gitu. David nyundul, depan gawang langsung disambar dar aja. Ya Spalletti ini jago dia manage people-nya. Ciri khas pelatih Itali, Mang. Ya, Ruang ganti udah pasti kepegang. bagus. Bagus. Nah, kayaknya pemain-pemain Juve ini cocok sama Spalletti gaya approach-nya. Dia suka bercanda-bercanda, Mang. Misalnya lagi mau sub, Heeh. colok matanya diinjak kakinya gitu. Oh iya. Dibedakin. Ada dia Ditato. dia misalnya Lama. dia suka bercanda kan di ruang ganti tuh misalnya dia lagi mau ngejelasin habis datang terus narik kursi salah duduk gitu jatuh gitu. Kayak Sri Mulat. Oh, itu dimulai. Jadi kayaknya oke banget. Sehingga chemistry-nya bagus dan pemain Juve ini kolektivitasnya jadi bagus banget. Oper-operan pendeknya 1-2, transisi nyerangnya bagus. Jadi nggak one man show gitu. Jadi yang tadinya kalau awalnya kan Apa-apa kalau lu Yildiz. bilang kan udah kasih Yildiz semua. Kalau sekarang tuh udah kebagi semuanya bisa main kolektif gitu. Dan yang performnya naik tuh Locatelli sih yang paling gila sih Oh iya? gua. Locatelli Locatelli tuh posisinya apa coy? Back. Tanya temen lu dong. coba Tanya temen lu. Locatelli. Thomas ya? Thomas. Oh, ini udah yang juniornya. Bukan Locatelli dulu. Locatelli yang baru ya. Manuel Locatelli. Locatelli. Coba tanya temen lu, tahu nggak? Posisi Manuel Locatelli. Di rumah. 86 Bang. Di posisi gelandang dia. Tahu ya temen gue. Temen lu aja suruh sini ya. Dia beda sama Kira-kira Juve juara nggak ya tahun ini? ya lagi tanya sama temen nih. Coba penasaran aja. Jadi bisa nggak gitu? Apa katanya, Bang? Sulit dipastikan dengan pasti, tapi kita bisa lihat situasinya saat ini. Handata Juventus posisi papan atas sekitar 3 sampai 5. Di akhir musim kalau kata temen gue. Nggak juara tapi bisa, gue juga optimis tuh. Nggak juara tapi bisa di 3 sampai 5. Berarti Napoli 2 Milan bisa kesinggir gitu maksudnya. Napoli kemarin dibantai 3-0 sama Juve. pokoknya masuk UCL aja ya. Ya. Karena kita udah dipastiin ada 8 tim lolos otomatis 16 besar UCL. Iya. Dan sisanya ada tim playoff ya. Juve masuk playoff nih, udah lolos, udah aman. Juve. Apaan? Nah kemungkinan apaan? Kenapa coy? Telunjuk abangnya nih. Panjang banget. Oh ada organ tubuh ayam kayak begitu sih. Gue jadi enak. Udah itu pas di ujung lagi. Ini apaan? Udah habis semua. Apa ini anjing? Kerah baju abangnya itu. Ih, kok ada bentuk organ tubuh begitu? Tunjuk abangnya. Pas lagi ngiris kol. Nggak, gue kalau sebenarnya soto gue tuh agak trauma gue. Pernah gue kan dulu kan zaman masih ngantor kan kalau istirahat kan suka makan kan. Habis makan biasanya kita nongkrong ngerokok, Mang. Ngerokok gitu, habis lagi ngerokok ada bapak-bapak duduk teman kantor gue terus minjem, lihat teman gue pakai tisu basah, pinjem dong gitu. Terus dia ngelap-ngelap ini jenggot Kuning. langsung kuning, Mang. Iya. Emang kenapa? Tisunya iya kan geli, Mang. Berarti itu kan kalau dia kagak ketemu orang itu, kalau nggak ketemu temen gue nggak dapat tisu basah, sebenarnya dia jenggotnya warnanya kuning. Iya benar kuning. Ih, geli. Nah Juve lolos, udah dijamin lolos playoff karena menahan imbang Monaco kemarin. Dan Juve akan ketemu Galatasaray. Jadi di playoff di UCL ada Benfica lawan Real Madrid bakal ketemu lagi. Ini kalau misalnya lu lihat pertandingan terakhir kemarin itu dramatis. Maria. Benfica lawan Real Madrid. Ya. Karena Benfica itu tadinya udah lolos nih, tapi di tengah pertandingan di saat dia kalah atau seri, dia tuh butuh 1 gol aja untuk memastikan dia lolos ke playoff.
Jadi sedangkan si Mourinho kan ditanya, ya karena gue dikasih taunya udah aman. Jadi akhirnya gue pakai semua tuh subs gue. Pas ternyata enggak, kita butuh satu lagi. Gue nggak bisa nambah penyerang karena udah kepake semua subsnya. Akhirnya di last minute kipernya suruh maju. Yang ngegolin si Trubin. Oh iya, benar Sundulan. Bagus banget itu. Dramatis ya. Dramatis. Dan itu akhirnya yang membuat Benfica lolos dan ketemu lagi sama Real Madrid di playoff. Diundi ketemu lagi sama Real Madrid. Nah Real Madrid itu kan dia kartu merah 2 pemain itu pas pertandingan itu. Nah yang lucunya yang disorot itu adalah pas free kick itu si Mbappe sama siapa itu tetap di Bellingham tetap di depan. Karena ngandelin counter, karena kan kipernya maju. Oh iya tapi kan ngapain lu udah defense aja. Berarti kurang 2, berarti berapa? 10, kurang 2, 8 pemain, 2 di depan, 6 sama kiper, 5 doang backnya. Sedangkan itu maju semua ya kelar. Itu. Dan jadi tangannya nggak main lagi kipernya Mas Sundul ya. Biasanya kan nahan bahu. iya, ini benar-benar bagus banget sih itu. Bagus. Anatoli Turbin. Dan di pertandingan lainnya Monaco PSG, Bodo Glimt lawan Inter Milan, Karabakh lawan Newcastle, Galatasaray Juventus, Club Brugge lawan Atletico Madrid, Dortmund Atalanta, Olympiakos Leverkusen. Nah, Liverpool itu lolos otomatis kemungkinan ketemunya tuh antara Juve, Galatasaray, Club Brugge atau Atletico Madrid. Jadi bisa ketemu Juve. Iya. Wah, kita bikin live reaction ya. Kalau ketemu ya. Iya. Ini kan playoff bang. Gila Madrid playoff. Iya. Madrid playoff. Dan yang gila tuh tim Inggris sih. Dan di playoff ini berapa klub yang masuk? 8. Itu 8. Kan udah 8 udah lolos otomatis. Oh ini tinggal 8 lagi. 8 lagi jadi perempat final. Per 8 final. Tim Inggris cuma Newcastle doang yang masuk playoff, yang lainnya udah Lolos otomatis. duluan. Spurs, Liverpool, Arsenal, City. Gokil sih Inggris. Iya bener. Itali 3 ada di sini. Ya. Hah? Inter, 3 di playoff. Atalanta, Juve. Di playoff kan. Di playoff. Gitu. Mulai kapan bang? Playoff bang? Pokoknya leg pertamanya itu tanggal 17 sampai 18 Februari 26. Leg keduanya 24 dan 25 Februari 2006. Wah, mundur dong. Hah? Mundur gimana sih? Tadi kan 17 sampai 24 lo bilang. Enggak ada. 2026, 2006. Oh 2026. 2026. Mundurnya 20 tahun. 2026 ya. Mau ngebunuh Thanos. Tapi kalau ngomongin Liga Champion, klub-klub dunia, Ajax gua katanya itu beneran gak sih bang? Gua beli Martin Paes. Benar. Siapa? Ajax. Iya. Akhirnya Martin Paes resmi dibeli sama Ajax Amsterdam. Gila, itu beneran bang. Beneran dari FC Dallas. Yang tadinya dikabarkan mau ke Persib, terus orang-orang Mau kemana lo? Ayam bola dia. bayar dulu aja. Tahu, kayak mau matok begitu jalannya. 11 lah, bulan 11 lah. Apa? 11. Habis makan ya? Lu sih ngasih Bukan makanan. dikit. Gak usah, jangan marahin emak lu. Atau gak gini. Apaan? Guys, kita ngerokok dulu, nanti tersambung. Ya, katanya dulu, tersambung lagi. Ngerokok dulu sebar. Sebar dulu ya. Sebar dulu. Sebar dulu, cut dulu. Beneran? Iya beneran lah. Asem. Rokoknya habis. Ada. Rokok banyak. Jarum lah, rokoknya Komo. Oh, gua mah Ada nih rokok jarum. jarum ini. Nih jarum. Lawan nih. Lawannya. Mau Sebat lu ya? mau break dulu. Sebat lah. Ya udah. Gua mah. Ya udah sebat lu ya. Sebat lu. Tanggung gila Paes tadi, abis Paes deh. Gue pikir tanggung gila. Ini habis satu episode dulu. Habis Paes dah. Anjing. Ketanggung dari Ayak tuh Paes tuh. Ngabisin berita Martin Paes doang. Jadi Martin Paes itu kan kemarin dikabarkan mau ke Persib. Ya. Katanya. Katanya, walaupun dibantah sama dia, jangan percaya apa yang lu baca.
Terus akhirnya semua orang tuh ya alhamdulillah bagus lah. Akhirnya dibeli Ajax. Gue juga seneng. Martin Paes berarti kan dipercaya sama tim besar. Walaupun Ajax tuh lagi terseok-seok sekarang di Liga Belanda. Oh iya. Iya, lagi hancur lah. Ajax tuh lagi nggak bisa bersaing dengan PSV atau Feyenoord. PSV terutama. Nah, Paes ini dibeli secara permanen, sedangkan kiper utamanya Ajax ini memang kiper pinjaman dari Liverpool. Jaros namanya. Vítězslav Jaros. Itu sampai musim depan, ini pemain muda juga. Gua nggak ngerti, berarti ya mungkin Martin Paes akan jadi tim inti sih. Iyalah, harus lah. Masih oke kok. Sedangkan kiper lainnya tuh Remco Pasveer usianya udah 45. Udah 45, emang Bentar tuh. lagi kedupan gratis. Emang iya coy? All you can eat setengah harga. Enggak, kalau 45 bentar lagi kedepan gratis, gua udah dong. Bentar lagi kedepan gratis. Apa gunanya emang iya coy? Gocap. Gocap kedepan gratis. Iya ada gitu aja. Manula. Anjing emang gocap Manula. Manula lah. Masuk mang. Ikan Udah masuk tuh. perang Manula. Iya, Lah, 70. Gocap kan 70 jauh coy. Manula singkatan apaan? 50. Manula Coba tanya temen lo. Manula singkatannya apaan? Manusia lanjut usia. Apa sih? Manula. Oh, usia lanjut. Manusia lanjut. Nah, iya bener. Berarti Coba cek, 50 Bang. udah Manula. Manula umur berapa? Manula dimulai, tanya temen lo coba. Dia bisa bahasa Indonesia ya bisa ya? Bisa. Manula dari umur berapa? Coba. Setahu gue 50 tuh udah Manula, Mang. Belum. Udah persiapan. Udah 45, 59 tuh. Udah Manula. Oh, iya 45. Anjing, masa gue udah Manula? Manula. Nah, 60 udah lansia. Lansia. Lanjut usia. Iya. Kalau Manula apa singkatannya? Manusia usia lanjut. Usia lanjut. Kalau lansia lanjut Lanjut usia. usia. Apa? Usia lanjut. Coba Manula singkatan apa? Manula artinya Tingkatan Manula. ada nih boleh. Manusia lanjut usia. Nggak usah lansia. Lansia. Lanjut usia. Lanjut usia. Ini sama dong. Beda. Manusia lanjut usia. Ini diambil lanjut usianya doang. Manusia nggak dipakai. Kalau lansia, lanjut usia. Manusia lanjut usia. Malah nih. Goblok. Ya. Tapi emang udah, setahu gue tuh 45 sampai 50-an berapa tuh Udah Manula. pra-Manula gitu kalau nggak salah. Persiapan tua. Ya. Karena lu nggak boleh kerja, Mang. 45 lu mau ngelamar kerja di mana nggak bisa, udah. Jangan kan 45, 30 berat. Iya, 45 tuh udah disuruh, udah Pak di rumah aja. Gitu. Bener. Tapi kan akan dibukakan ratusan ribu lapangan 19 pekerjaan. juta lapangan pekerjaan. Oh, iya. Katanya. Kata siapa sih? Gibran. Oh iya. Ya kan lagi diusahakan mungkin. Lagi usahain. Tadi gue pulang sempetin makan tengkleng non santan kesukaan Ibu Iriana. Oh lu kan dari Solo. Iya. Lu kan suka banget sama Bu Iriana kan. Maksudnya ngefans gaya hidupnya Bu Iriana. Enggak. Lempeng aja. Enggak ya? Enggak. Lu makan di sana? Makan sana. Namanya Babu. Babu. Boba apa Babu ya? Babu. Babu ya. Tahu lu? Lu tahu kata siapa dia itu kesukaannya Bu Iriana? Atau abangnya? Ah abangnya ngaku-ngaku. Enggak, itu gue dibawa sama temen gue orang situ. Katanya, udah bang sini bang mampir. Nah dia itu katanya kalau misalkan Wanjok sini tolong bawa sini. Nah dia cerita dia tuh emang dia tuh buka dari jam 9 sampai jam 1 udah habis. Tadi kita makan jam setengah 11 lah. Banyak emang. Banyak maksudnya yang datang silih berganti gitu orang. Tapi enak, Mang? Enak. Dia tengkleng. Nah tapi dia sapi. Bukan kambing. Oh, tengkleng nggak pakai santan? Nggak pakai santan. Berarti dia kayak sop sih, kebanyakan lo sampai tengleng gitu mah. Tengleng, itu tengleng. Lu kebanyakan nokip. Iwan Tengleng, tukang sagu di rumah gue. Tengleng. Gini. Beneran begini. Tapi nggak apa-apa dia sih dia udah bersahabat maksudnya. Udah bisa nerima gitu. Iya emang begini gue. Gitu ya. Bu Iriana suka gosip, coy. Bu Iriana suka.
Mau lihat kanan kaki yang muter. Ya Allah, maaf bercanda. Ini kaku. Ada sumpitnya kali ini. Kayak di gips. Jadinya kayak di gips. Gak ketemu Bu Iriana? Enggak. Jadi sebat nggak? Nggak usah ya? Gak usah lah. Enggak Oke. usah lah. Ya. Nah lanjut lagi nih. Yang lagi rame juga di Indonesia itu adalah prestasi timnas futsal. Kemarin Satu ini kan sama. lagi ya terakhir berapa? Harus sama Irak. Sama Irak ya? Buset. Canggih ya. Siapa? Di game terakhir Indonesia ditahan imbang 1-1 lawan Irak. Total 3 game penyisihan grup, Indonesia menang 2 kali lawan Korsel dan Kirgistan dan seri lawan Irak. Ya karena udah pasti lolos. Jadi Lawan Korsel menang ya? menang 5-0. 5-0, gila. Tuh kaptennya tuh yang sabi itu siapa namanya? Yang kecil. Dausmini, Amerika. Nggak kecil banget. kapten Muhammad Iqbal ya? Yang rapi rambutnya, klimis. Jago ya? Bagus. Tapi emang kayak begitu set piece ya, kalau tangan bebas itu Iya, set piece ya. set Set piece ngeri. Ngeri. Masa keluar. ada call. Mau aku nggak betah di dalam. Aku mau keluar call kata callnya Saya begitu. Indonesia jago ya bang? Free kick-nya gitu. Maksudnya dia ada momen tuh 5 detik gerak terus sebelum tendangan. Wah gila keren sih. Bikin posisi tak. Iya, tek. Akhirnya dia yang nyundul. Tapi gue jujur, lu pernah nonton futsal full nggak? Enggak. Lu? pernah. Gue belum pernah juga. Makanya ini kan kemarin ini kan si Piala AFC futsal ini diadakan di Indonesia Arena kan? Iya, Indonesia Arena. Kayaknya kita harus nonton deh. Boleh. Iya kan? Pak Mirwan bisa kali. Memang beda. Kevin nih mah. Iya bener. Kemarin Anya Bener foto bisa. dari situ Pak dia. Michael. Kevin. Enggak, Michael itu ketua FFI, Federasi Futsal Indonesia. Saya dengerin albumnya Pak yang Michael Bolton. Saya juga sempet Apa? koleksi mobilnya Pak. Ada semaknya. saya suka Pak ke restorannya Pak. Laponya enak tuh, Michael buta-buta. Nggak ada tahu. Tapi saya ngelihat Bapak sekarang udah nggak pernah loncat sambil gini Michael lagi. Jordan. Udah nggak ada Michael Jordan. Aduh. Boleh nonton ya? Nonton lah. Karena perempat final nanti Indonesia bakal lawan siapa? Vietnam. Vietnam ya? Vietnam. Tanggal 3 Februari jam 7 malam. Nonton. Besok. Kemarin gue lihat cuplikan si Tata kan nonton. Full. Ya, udah sold out tiketnya Ya, buat perempat final. besok. Ya. Ya bisa kali kita Udah awang ya, duduk di awang. courtside bro. Bisa. Buat artis-artis. Besok Oh iya kan bisa gitu. Ada lah. Kita kan artis. Musin juga duduk situ nggak musin. Musim atas. musim atas. Lakinya Titi Sandora. Iya benar. Dunia belum kiamat. Tapi besok gue Gue pikir-pikir tuh Mas Adrian. Gue Pikir-pikir. sampai tua diri miskin siapa yang mau. Oh iya benar. Apa tuh? Tapi besok lu mau kemana? Besok gue ada jadwal ini. Asik. Oi. Kok mundur mulu bang? Tanggal 3 Plastik itu diapain sih coy? di Korea. Dilas. Apa kornea di Dilas sambil track asik. Asik. Nah, ibaratnya nih gini, kalau gue analogin kayak tukang apaan tuh namanya tuh? Tukang apa? Ah. Bulat. Bukan yang diiris tipis gitu apa? Diiris tipis. Jahe. nih, Sekoteng. Putih. Kembang tahu. Oh iya mang. Ah. Oh. Kayak kembang tahu. Diiris gitu Iya bang. diiris gitu korneanya di. Aduh, Oh. ih sakit banget coy. Darah-darah ntar lu keluar. Tapi kan diiniin di apa? Dibius. Dibius dulu. Dibius. Oh, Sekitar anjing. area. Gitu Wah gitu, bego. Bang. Wah, anjing. Pak pas dia kan lu nggak tahu pas di Anjing. pas lu dibius kan dia nggak sadar ya. Itu mah. Mata lu deh. Ih. Ya, coba kasih cuka. Tapi kalau min gue hilang mau gue. Apa? Gak sakit. Kalau apa? Kalau min gue bisa hilang, dildain dokter gak apa-apa. Kalau minus gue hilang. Enggak mata lu sih.
Mampus lo gendut. Soalnya kan dia dibengkek gini. Kiri yang kanan atau kiri kanan? Tahu dah, kanan kayaknya. Kanan doang. Iya kan dia kan minusnya yang gede kanan. Iya. Kapan? Tanggal 3 nih? Besok. Oh kan jam 7 ini si Oh Ramos iya, final. gue jam 11 besok. Bisa aja. Nah, bisa lah di sana pakai perban. Mantep pakai atau enggak pakai ini. Enggak pakai kacamata renang. Lah nggak- aneh coy. Pakai pampungnya sekalian. Enggak emang gitu. Kacamata sih kayak kacamata renang. Lu masa lu Maksudnya pakai rapet gini. Lu pakai kemana-mana? Itu seharian harus pakai itu. Oh Dia gitu. nggak boleh iritasi debu apa. Iya, Oh nggak boleh. Iya. Tapi lu bisa lihat itu. Bisa. Putih bening. Kacamata gini. Nah besokannya recovery-nya paling kacamata hitam seminggu lah. Oh asik. Dimanapun. Supaya nggak ini ya. Iya. Pakai yang ininya pink bang, ininya nih. Ininya pink. Hah, emang ada? Frame-nya pink, ininya hitam. Ah, Bagus. boleh tuh kalau yang punya tuh. Nah. Nanti gini. Beli apa? Nanti lu kalau lu udah ngamen nih. Nanti ketemu Pican sama gue. Oh, lu tuh begini, Chan. Ya baru sadar mukanya kita. Oh, Ternyata lu begini. Enggak lah, perubahannya enggak, tapi jernih aja. iya jelas ya. Jadi HD aja ngeliatnya. Wih, HD, jadi HD. Itu dari futsal ya, mudah-mudahan timnas futsal kita bisa meraih prestasi, bisa juara lah di kandang soalnya, dan dukungannya juga luar biasa. Dan kita baru tahu ternyata futsal ini peringkat dunianya 22 kalau nggak salah. Buset. Peringkat 24 dunia. 24 dunia Buset. futsal. Negara? Iya bener ya. Korea tuh 50-an. Jadi Korea tuh di bawah kita kalau di futsal ya. Gitu. Lu nyari Keren kieu. Nggak lihat itu beritanya. Oh. Berita futsal. Nah, tapi ada berita sedih juga dari Oh iya sini. kemarin kita kan selalu ngomongin Sriwijaya ya, beberapa episode terakhir Saraha. Sriwijaya FC dan lain-lain. Kemarin Sriwijaya dibantai sama Adiaksa itu 15-0 bang. Iya betul. 15-0. Oh, nangis-nangis tuh supporternya. Berapa Karena dia bakal turun ke Liga 3. iya kayak terus kok sampai sehancur itu Iya ya? sih ya, 15 gol. Berarti dibagi 90 berapa? Hah? 8 tiap 8 menit gol. Iya 45. Kalau misalnya sebabak aja 7, yang satu 7, yang satu 8 berarti. 7 gol 45, ya 5 menit. Itu gol kekalahan terbesar. Apa gol Liga Indonesia. di match itu gol terbanyak di satu match sejak tahun 2010. Gila, 15-0 sih. Itu kayaknya emang udah gak mau main ya? Bukan nggak mau main bang, mau justru karena nyerang gitu semua. Iya. Ah masa sampai 15-0? Duduk. Kayak nggak belajar ya kok sampai 15-0 ya. Iya kayak Pelatihnya udah bingung. Lo kan udah 3-0 nih Mas. Maju, maju deh. Mundur, kata-kata. Duduk. Tepuk tangan. Enggak, kalau misalnya nih gue nih ya, kalau gue jadi pelatihnya, misalnya kayak kan pelatihnya Budi Sudarsono kan. Bang Piton. Gue telepon lu pernah kesian. Gue kasih dukungan moral ke Budi Piton. Gila. Iya. Gue kirimin tikus putih dah ke rumahnya. Wah, kan Budi Piton soalnya. Iya. Kan kalau gue nih, kan pemain bola berapa orang? 11. Nah, di gawang 1 berdiri 1, 11 ketutup, nggak akan 15-0. Ya kan? Paling digebok-gebokin dong, dar dor. Gue pengen gitu tuh. Go. Kalau misalkan lo cuma mau nyari seri, udah rapet aja di belakang. Nggak bakal gol. Jadi bisa gol. Terakhir dia majuin aja terus tendang. Bang, 11 orang. Nih tumpuk-tumpukan berarti kan 5 kan. Iya. Di sini kan kosong waktu ini. Nggak ketutup semua pasti. Enggak lah, maksudnya yaudah begini aja di depan gawang nih gini nih, set gitu. Oh iya, gitu. Oh, rata aja. Terus kipernya di tengah gini, tiduran gini. Jadi kalau dia nyokel, jadi kita gini. Nah itu bisa tuh gini. Ada kipernya di belakang gini. Kalau dia nyokel, up. Atau enggak balikin gawangnya. Ini kan Geser. bingung. Geser. Gimana semua. net semua. Bajutan bapak pagang lah gitu. Hah? Gawangnya digeser nih, gawangnya digeser. Oh gawangnya kecilin. Tapi sini aja jadi begini bentuknya. Apa? Bentuknya gini. Kenapa jadi mau gitu ya gawang? Kan ada standar ya. Kalau menendang ini ya kecil. Gede di atas.
Tapi itu bukan. Tapi lu misalnya kalau lu punya duit nih, walaupun lu bukan orang Palembang, bukan orang Sumatera Selatan, tapi lu pecinta sepak bola, lu mau nggak menyelamatkan Sriwijaya FC? Lu punya duit nih. Gue punya duit. Belum mobil listrik dulu gue. Kan udah. Pokoknya lu udah. Semua lu punya. Terus lu punya semua tuh, terus ada Bu Iriana lewat. Picat. Wancoy banget. Baik lagi tuh ngapusnya susah banget. Lu punya duit. Mau nggak? Iya. In the name of legacy yang udah ditinggalin sama Sriwijaya FC. Karena bagi gua Sriwijaya FC itu punya nama besar. Kalau sampai terpuruk segitunya sih sangat disayangkan gitu. Padahal orang-orang kan banyak ya, coy. Lu orang mana sih? Sumatera bukan? Sumatera. Pak Barat All tapi Sumatera. Tapi lu Barat kan? All Sumatera final. Bapak gue Lampung, emak gue Padang. Nah, deket Lampung sama Palembang. Nah, lu tengah-tengah tuh. Iya. Ya kan berarti bapak lu Lampung, Palembang, Padang. Nah, berarti bapak lu mau ngapel kan berarti Lewat Palembang. Palembang, iya. Nah, harus tuh. Dulu belum berlampu. Hah? Dulu belum ada lampunya tuh. Belum ada lampunya dulu. Pakai sentil. Apa? Pakai sentir ya. Sentir apa sih? Ini ada botol kerating deng itu. Kempor. Nggak tahu namanya Campur apa. apa? Obor aja sih, obor kecil. Obor kikil. Obor cebol. Lo pernah jajan kikil ya? Pernah kan? Ada obor itu. Nah, itu sentir. Itu sentir namanya. Iya, itu sentir. Jajan kikil. Tuang kikil yang bawa kan ada lampunya lilin kayak dari botol. Dia sate, lontong sama kikil. Oh iya. Paketannya dia tuh. bumbu kacangnya encer. Tapi kalau gue sih kalau kaya sih gue paling selamatin bang. Gimana pun juga nih, karena gaji pemainnya udah tertunggak 5 bulan, ada krisis finansial yang menggerogoti, dan cuma punya 15 pemain aktif yang ada di sana. Tapi hebat juga sih, Bang Piton ini bertahan juga di sana ya. Si Budi Piton, si Budi Sudarsono masih bertahan. Kalau gue juga, udah deh, mau diapain lagi susah. 15-0 membalikinnya gimana coba? Mentalnya, masih ada pertanyaan berikutnya kan? Liga 2, udahan? Udah kan dia kompetisi sistem ya. Grup-grup. Ya kita doain ya, semoga Ya. bisa terinspirasi sama kisahnya Palermo, Como, Venezia. Parma, Venezia yang hampir bangkrut, Ya, tapi bisa bangkit lagi. benar. Parma sempet ya? Parma iya. udah ke seri D bang. Nah sekarang kita update bola nih. Nah ini baru full bola kita ngomongin bola. Betul nih. banget. Ini andalan gue nih kalau ini. Yoi. Yoi. Kita ada pertandingan dari BRI Super League antara Persik Kediri melawan Bali United. Kalah lagi Bali. Yang dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 3-2. Ketiga gol Persik dicetak oleh Enrique Rodriguez dengan 2 gol dan juga Adrian Luna. Iya, sedangkan gol Bali dicetak Hehanusa on goal dan juga Ferrari. Oh, Ferrari di Bali. Iya. Di Bali ya. Enggak jadi ini, pindah ke Bayangkara dia. Ini Rezaldi atau Habra? Rezaldi ya? Atau Habra? Hah? Ngomong apa sih lu? Ini Hehanusa gol Bali kan on goal. Oh. Persik tuh Hehanusa ya? On goal. Iya. Rezaldi Hanusa Iya kayaknya. Kan dipinjemin. Oh itu dari Bandung ya? bukan Andre. Rezaldi Hanusa tuh si bule kan? Iya si bule. Oh. Bule, kayaknya si bule yang deh. Karena dia kartu merah juga kemarin. Iya. Yang dari Persija Bandung Bali gitu ya? Iya. Sekarang nggak Persik dia. Oh sekarang Persik? Iya. Persija. Oh Hamra ya? Iya. Oh Hamra. Hamra, Rezaldi Hamra. kemana Rezaldi? Di ini juga Dipinjemin juga. tapi kan kartu merah nggak main. Persik. Oh. Kalau Andre? Andre Lagi main gitar. Ada Hanusa. Ah lu meninggal? Belum lu. Bang, lu apa meninggal. Apa gue udah terkenal loh. Udah terkenal loh. Ikut Bali. Timku kalah 3-2. Nggak tahu sih udah belum nggak tahu. Udah hidup lagi deh, udah hidup. Udah hidup lagi. Andrea Nusa masih ada. Coba tanya temen lu. Tanya temen lu. Masih Udah kalau udah meninggal kita minta maaf. Andre Hanusa udah meninggal. Ya curhat gitu.
Pelan-pelan. Takut marah temennya. Lo dia malah ngucapin lain. Bego. Gak punya mes ke atas itu. Bego. Awah. Ya, kalau ini percaya sama Google aja. Baiklah. Balik lagi ke Google. Masih gila. Masih. Masih Oh, ada masih. Bang Andre. Sehat Sehat, ya. Bang Andre. Lagunya Sehat Om Andre. Lagunya menemani kita masa muda. Ya. Persija gimana Bang? Persija Bang? Persija. Nah aku juga gak ngerti nih. Sebelumnya kan Persija tuh jadi home lawan Persita. Yang menang 3-0 ya. Terus minggu berikutnya kok kenapa langsung ya Persita sama Persija ya? Dibalik ya. Itu pertandingan apa ya? Emang 3-0 yang 3-0 Persijap gila itu. Dari ini. Udah sebelumnya. Oh itu sebelumnya ya? Lu lihat highlightsnya beleretan kali. Terus ada pertandingan Persita melawan Persija dengan 2 gol Gustavo dan juga Maxwell. Persija menang sebagai tim tandang dengan skor 2-0. Ada kericuan sedikit di game tersebut. Ada rusuh supporter di area lapangan setelah selesai pertandingan. Padahal awalnya tuh The Jack tuh diterima baik sama Persita sebelum pertandingan. Cuma dia kayak terlalu apa gitu pas gol Persija tuh langsung apa? Kepancing lah emosinya. Iya, kepancing lah emosinya mungkin kayak begitu. Iya. Terus ada yang baru lagi debutnya Sam Patinama. Terus Persija masih belum bisa berhenti datengin pemain baru. Ada kemarin tuh yang bule siapa itu? Zilstra. Mauro Zilstra. Iya. Dari Volendam. Ah, Volendam. Dari Volendam. Tapi dia udah pernah main di timnas ya? Udah, tapi tim ya senior udah, U23 juga. Udah. Terus kabar terakhir bakal kontrak pemain muda naturalisasi Mauro Zilstra dari FC Porto Udah dibahas tadi. Oh iya. Terus ada pertandingan Persis Solo versus Persib Bandung. Persis Solo. Persis Solo lawan Persib menang. Menang Persib dengan skor 0-1. Ini lu gak nonton karena lagi di Solo. Hari Sabtu. Kan ini Ya, kota enggak yang gue baru datang mirip. minggu. Oh, baru tahu. Iya. Bukan Solo ini mirip. Persis Solo, mirip Solo. 1-0. Dengan gol semata wayangnya dari Andrew Jung. Ya, Yung apa Yung. Jung sih? Yung. Yung. Itu pinter banget sih posisinya dia sih. Dia Dia segaris tuh pinter sama dia. orang paling belakang. Dia pinter sih, Salahnya Andrew. kan emang udah ditekan duluan nih. Backnya tuh ke belakang banget ya. Sebenarnya kapten tengahnya tuh yang nggak bisa ngebilangin, harusnya dia tarik sih offset itu. Offside. Bener. Borneo Bang, Borneo. Pertandingan selanjutnya Malut United Borneo. Lu nggak mau yang gampang aja bedanya. Longkap. Udah. Ikutin aja dia. Lu main loncat-loncat aja Borneo. Ikutin skemanya. Bener. Pertandingan selanjutnya antara Malut United versus Bayangkara. Ini lumayan agak apa ya? Maksudnya apa sih? Ngapa? Ketat. Bukan Seru. Maksudnya bukan seru, maksudnya agak lumayan. Ini kan Imbang. Bayangkara kan sebagai tim tamu dengan posisi sekarang di bawah. Iya, Jomplang. jomplang banget. Bayangkara bisa Masih perlawanan. menaklukkan Malut United dengan skor 2-1 di Ternate. Iya, Gokil juga sih. Dengan gol Malut yang dicetak oleh Da Silva, Bayangkara, Sidibe dan Moises. Betul. Borneo. Borneo Bang, Borneo. Ah, Borneo. Pertandingan selanjutnya Borneo versus PSIM Yogyakarta. Dimenangkan oleh Borneo dengan skor 2-1. Gol Borneo dicetak Caio Nunes dan juga Koldo Obieta. Sedangkan gol satu-satunya PSIM dicetak J. Valente. Nah ini. Ada berita dari pemain asingnya Borneo. Pemain asingnya Borneo paling jago siapa? Peralta kan? Peralta. Tahan tengah ya? Ya posisi 10 lah Peralta kalau nggak salah. Nah Peralta ini kabarnya akan dijual. Iya. Dibeli oleh salah satu tim BRI Super League juga dengan skema transfer. Nah ini kayaknya setahu gue ya, di Indonesia itu belum pernah ada yang beli pemain. Biasanya kontrak Semua habis kontrak baru diambil. Habis kontrak. Ini skema beli nih. Baru nih. Kayaknya baru nih. Kalau misalnya memang jadi Mariano Peralta ini akan dibeli, gue nggak tahu timnya siapa.
tapi gosipnya ada beberapa tim besar lah yang akan beli dia dengan angka yang cukup fantastis. Coba tanya temen lu, ada nggak sejarah pemain Indonesia dibeli? Liga Sesama Indonesia maksudnya. Iya, pemain Liga Indonesia yang Ini gue jadi nanya mulu. Nah, tunggu temen lu pinter. Dari lahir lagi tuh jawabnya. Ini lagi. apakah ada sejarah Liga Indonesia dengan skema beli pemain? Transfer. Dia nggak ngerti sih kayaknya kalimat gue. Belum pernah Belum pernah. beli pemain. Belum pernah kan? Oh tapi pernah era Galatama. Apa katanya? Tergantung sebenarnya. Awal mau skema beli pemain tuh transfer meski praktiknya berubah-ubah tergantung era dan regulasinya. Karena di era Galatama, klub semi profesional pemain dikontrak dan bisa pindah klub. Sedangkan era perserikatan nggak bisa, tidak murni jual beli. Liga Indonesia sistem transfer pemain resmi. Klub bisa membeli pemain dari klub lain. Tapi belum ada. Bayar, iya, lu nggak ngejawab pertanyaan gue. Dengan hasil tersebut maka Persib kokoh di puncak klasemen. Kemudian disusul Borneo di posisi kedua dan juga ada Persija di posisi ketiga. Jadi kemarin ini di 3 besar, tim 3 besar menang semua. Persija, Persib, sama. Jadi skor nggak berubah ya, 4-4, 4-3 dan 4-1 ya. Nah sekarang kita ke La Liga. La Liga ini jadi seru juga karena Barcelona kemarin menang 3-1 dan juga Real Madrid juga menang 2-1. Mantap. Dan Terpaut 1 poin jadinya ya. tetap beda 1 poin. Sayangnya tim kebanggaan kita kalah. Siapa? LC. LC. Padahal LC itu kan Padahal kota LC itu kota kelahiran. keren, kelahiran Kelme. Kelme. Itu kota paling bagus di dunia dan klub. Iya. Sedunia, se-Eropa Nggak tuh ada LC lagi, tuh lebih bagus. Ini bagus banget lu kupluk lu juga. Oh, iya dipakai manggung apa ya. Iya sih emang apa LJ itu kan tempat ini ya. Aduh ini gue suka banget nih sama dus ini nih. Tas ini nih bagus banget tasnya. Gue suka banget nih tas ini nih. Bawa pulang ah ini. Ini gue kalau beli apa-apa kan pakai ini gue. Suka banget gue. Beli ke pasar itu bawa itu ya, bawa itu. ini Iya. Bagus, tapi bagus ya secara Gue itu. mau peluk ah. Anjing banget. Anjing. LC dikalahin Barcelona dengan skor 1-3. Lu udah ya tadi ya? Udah. Udah diberitain? Udah diberitain, udah diomongin. Oh, Pokoknya udah. intinya adalah Madrid menang, Barcelona menang, terus juga Sedih sih kita ya LC kalah tuh sedih banget. sedih. Karena kan LC itu kan biasa kita ketemu di karaoke. LC. Oh, gua nggak pernah. Nggak pernah. Paling yang benerin tuh mic. Itu bukan LC. Bukan. Operator. Nah itu di La Liga. Ini gue ngomongin La Liga sedikit. Real Madrid setelah ditinggal sama Alonso di bawah Arbeloa setelah kalah sama Albacete, performa dia di Stabil ya. La Liga tuh malah jadi membaik ya. Jadi Karena kayak ruang gantinya sehat jadinya sekarang. si pemain-pemain bintang itu diberikan kenyamanan Iya, kayaknya. Vinicius nggak pernah diganti. Dan juga si Mas, kalau gue ngelihat ada pemain yang Mas- tadinya iya, Mas pernah Tuanto. dikasih minutes play, sekarang mulai dipercaya si Mas Tantuono. Mas Tantuono. Santono. Itu wonderkidnya Argentina. Iya. Mas Jadi ruang gantinya kayaknya sama Arbeloa nih dibikin membaik lah. Ya. Sehingga pemain-pemainnya nyaman. Tapi gue nggak tahu, gue belum pernah nonton Madrid secara sama. full sih, jadi gue nggak tahu permainannya seperti apa. Cuman kalau dari hasilnya sih positif semua sih. Dari Gitu. Liga Italia, Lazio menang 3-2. Ya. Terus Sassuolo menang 3-1. Wah ini ada save-nya Jay Isis nih keren banget. 3 garis kotak penalti. Di belakang. Udah kelewat dari kiper. Wah keren banget. Itu sampai jadi highlights di mana-mana. Iya, dia ngeblok sekali di garis kotak penalti. Iya. Sama ngeblok pakai kepala sekali. Si Jay Izzas ini kayaknya bakal diambil sama tim gede sih. Kayaknya tahun ini Milan di kan sananya Iya, dia. Milan udah pengen banget. Como ya, Como. Como sih harus sih Como. Iya, Como boleh lah. Ya, Napoli menang 2-1 lawan Fiorentina. Como nih sangat disayangkan ya. Aduh, Seri lawan Atalanta. Padahal Fiorentina berapa Fiorentina? 2-1 kalah Ya, benar-benar degradasi dah. Siapa Piren? Fiorentina ya susah.
Como sama Atalanta 0-0, Como lagi apes banget kalau gue ngelihat highlightsnya ya. Iya. Banyak Banyak peluang buset tapi nggak gol-gol. Bahkan dia dapat penalti. Tapi Nico Pas gagal menyelesaikan penaltinya. Dengan baik. Dan akhirnya gue tahu Pak Mirwan mungkin belum balas kita karena ternyata Pak Mirwan lagi ada di Como, lagi ngasih penghargaan buat rising star pemain Como. Nico Pas. Bukan, yang dapat siapa? Baturina. Baturi ini. Wah Baturini itu atau Baturina. Baturina tuh pemain wonderkid kebanggaan gue sih. Baturina. Dari Zagreb. Itu disebut the next Modric. Oh. Dan dia udah berada di klub yang tepat sih kalau menurut gue Baturina itu. Como, feels like home, Iya, manajemennya sehat, bagus. Iya. Atmosfernya tuh sehat lah, bikin pemain-pemain tuh bukan cuma sehat secara mental, secara fisik, semuanya sehat di Como ini. Ini kan karena Como lagi kena sial, ditahan imbang sama Atalanta. Mungkin memang kita harus ke sana. Kayaknya. Memberikan semangat buat pemain-pemain Como. Lo nih Coy, diundang ke sana, apa yang akan lo katakan ke pemain-pemain Misalnya Como? nih. Pak Mirwan bilang, teman-teman kita udah kedatangan dari Sidekicks nih, dan akan diwakili oleh Wancoy untuk kasih Mas sambutan. Wanda, silakan Mas Kata-kata Wanda. untuk teman-teman Como. Ulang buat teman-teman pemain, player bertanding yang gagah berani. Pokoknya kalau begaul yang lainnya juga harus sehat. Jadilah rasanya kayak pemilik klub, jadi lu bakal main sungguh-sungguh. Lo didatengin sini bukan jadi penendang bola, tapi pemain bola. Jadi begitu ada game, bola jangan langsung ditendang, dimainkan dulu si kulit bundarnya. Baru abis itu setelah terciptanya permainan bagus, maka kemenangan demi kemenangan bakal menyertai Anda. Oke. Gitu. Mas Wanda, maaf. Pemainnya lagi pada ngadep sana, ulangi lagi. Jujur saya udah lupa. Jujur, saya udah lupa. Tapi itu ya, Pak Mirwan pasti kau denger tuh. Ini harus, Bagus. Pak, ini harus diomongin sih ke Nico Pas. Salah Fabregas, tim talknya Fabregasnya harus diajarin mungkin Fabregasnya. Kalau bisa nanti gue potong sendiri video gue omong yang itu, ntar gue kirim Pak Miswar. Itu Pak Dedi. Miswar itu Dedi Miswar. Siapa? Para pencari Tuhan gitu. Yang bubur naik ojek. Itu tukang bubur naik ojek. Tukang ojek pengkolan, tukang bubur naik ojek. Itu adalah kolaborasi sinetron. Tukang bubur bejuri. Waduh. Pak Mirwan. Pak Mirwan. Ya lo saya Pak Mirwan tuh ya. Aku DM tuh Pak Mirwan. Miswar, goblok. Kata Pak Dedi, lah kok gitu ke saya. Pak Miswar. Si nonton tuh dari Miswar juga. Aduh. Cremonese lawan Inter. Wah ini gue nonton karena gue berharap Inter kalah, tapi ternyata enggak ya. Golnya bagus banget, Zielinski. Jarak jauh dari kotak penalti. Terus ada sempat kejadian dilempar petasan kena si siapa tuh namanya Audero. Dan yang lempar petasannya ketahuan dia ngelempar lagi petasan bang, tangannya pecah. Akhirnya putus 3, mampus. Iya. Gitu tuh kualat tuh. Jadi gini dong. 2 itu, 3. Gini. Emil Audero walaupun kebobolan 2, tapi golnya dua-duanya tuh Emang susah, bola emang susah, nggak bisa emang sulit lah buat kiper manapun kayaknya. Kena tangan gue tuh. Emang nggak bisa nyelamatin lah. Data Parma Juventus tadi Pican udah udah kita ngebahas sedikit Juventus. Semakin solid, semakin kuat, mainnya makin bagus. Juventus dapetin identitasnya sepak bola menyerang dengan operasi ke kaki, pergerakan transisi yang sangat bagus. Wah, gue happy sih lihat perubahan
Juve mang. Dan gue walaupun gue cuma nonton highlights, lagi-lagi gue pas lihat Cambiaso ini on goal, ada komentatornya ngomong Cambiaso yang semusim ini Di ini mulu dia ya. diinin mulu Diprotes, defensive Atributnya ability-nya jelek ya. Sama fans Juve. Emang iya? Iyalah, dia waktu Juve kalah sama Cagliari, titik lemah diserang sama Palestra. Palestra itu bek kanannya Cagliari yang mau dibeli sama Juve lah. Itu bagus banget itu. Berarti si Cambiaso itu kan bek kiri kan? Iya, itu titik lemahnya lah. Titik lemah Juve di dia tuh ngambil keputusannya jelek banget. Ya Allah, tapi itu Palestra tuh Cagliari apa Bologna ya? Pokoknya antara dua itulah. Jelek banget. Nah, berharap sih ada perubahan musim depan Juve beli bek kiri. Iya. Nah, musim ini ketutup lini belakangnya Juve tuh Kalulu gila sih. Bagus banget itu. Teng. Nunu. Kalulu. Nah, Kalulu itu bagus banget. Jadi ya Juve makin solid, tinggal beli beberapa pemain yang dibutuhkan sama Spalletti. Musim ini di winter Mercato, Juve beli Boga. Boga duit tuh panjang. Bukan Boga Sari. Boga untuk ngelapisin Yildiz. Karena udah babak kedua Yildiz. Dari mana Boga itu? Main di Nice ya kalau nggak salah. Tadinya pemain Sassuolo tadinya. 2 musim yang lalu. Terus beli juga bek kanannya tukeran nih. Joao Mario tukeran sama Holm. Apa namanya siapa tuh bek kanannya dari Liga Italia juga lah. Dan dapat 1 pemain wonderkid dari Munchen lagi. Siapa? Aduh namanya siapa sih? Tarcini apa siapa gitu. Pemain Turki juga lah. Umurnya 18 tahun pas 19 tahun. Wah itu the next Yildiz juga lah. Bisa jadi kayak Yildiz. Ya pokoknya dan gua kemarin juga diposting kan sama Juve. Oh iya dia juga posting sama Juve. Gimana sih Chan tuh? Gue pas ngeliat gue ngikutin gak bisa dah. Gimana sih? Ya itu. Iya gue juga. Nah gini dulu metal. Metal lu duanya. Metal gini. Tempel ini yang ini pegang taruh sini. Ini. Ini. Terus kelingkingnya tempelin. Ini. Kelingkingnya tempelin nih. Gini. Kan gini. Nah ya gini. Jempolnya ke bawah. Hah? Jempolnya Gini. ke bawah. Nah. Gini. Iya gini. Posting dong kita. Tapi gue pakai baju Liverpool. Diposting dia sama Juventus. Iya bener. Diposting sama Juventus. Itu jujur gue iri. Karena anjing gila loh. Akun official Juventus. Tahu lu? Abah Yildiz. Iya. Kenan Pican. Itu Pak Mirwan kalau lihat juga. Sebelum diundang Juve makanya komo lah ya. Iya. Itu sih. Makanya Pak Mirwan nih sebelum tapi kesel dia pasti. Tapi sih tetap komo Pak, tetap belain komo. Sama lah ini Juve komo sama nih dikit deh komo naik dikit gitu. Besok kan ada undangan datang ke studionya apa nih? Gini. Pak Mirwan main sini mau nggak? Ini undangan yang dari Komo, yang dari Juve. Tanggal yang sama, lu gimana sih, Jan? Komo sih gua. Gue juga sih. Lu dari Milan nih datang. Coy. Komo apa? Komo. Coy ini Berlusconi nih mau datang gitu. Iya, Komo. Tetap Komo lo ya. Komo dulu. Lu Bang. Ada pemilik Liverpool nih, ya kan? Haritanu ya katanya. Bukan. Ini Pak Gembus. Datang nih. Sama tanggalnya ngeberangkatin lu ke Komo. Lu pilih apa? Liverpool. Enggak. Kita lagi aja berdua. Enggak. Komo lah gila lu. Komo lah. Gua tuh ya elah kita tuh harus Uber sesuai dengan logonya. Kita tuh harus Uber keinginan kita untuk ke Komo. Oh, sponsor tuh. Sponsor. Luar wajah Komo ya? Uber. Enggak gini. Kita harus Uber. Itu kan klub-klub Juve, Milan, Liverpool kan milik orang asing. Ini Komo yang milikin orang Indonesia. Ya, Cintanya pasti sama kayak kita cinta Indonesia. Ini buat side boys dan side girls jangan Anggap aja sedih. bercanda jadi masih hati yang tadi ya itu. Ya. Itu ya yang tahu. Jangan sedih, ini akan berlangsung sampai ya musim depan lah begini terus nih. Gue udah siapin ikan mas. Gue mau taruh di Danau Komo. Banyak itu ntar berenang dari itu. Tapi
ngomongin Liga Italia juga Milan kita belum bahas banyak karena Milan belum main. Nanti malam ini pas kita syuting nanti malam Milan baru main lawan Bologna kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Inter sekarang ada di peringkat pertama. Milan masih di peringkat kedua tapi masih ada satu game lagi. Napoli ada di posisi ketiga dan Juve di posisi kelima. 8 poin. Empatnya siapa? Roma. Roma ya 4 ya? Iya. Emang iya? Juve 4 ya. Oh, Juve 4. Oh iya. Nah, Inggris ini Arsenal ya. Ini cerita Arsenal sedikit. Arsenal kan kemarin fansnya udah pada pas kalah lawan MU fansnya udah ini udah gagal nih. City nih juara nih, City juara. Iya. Ditolong lagi loh sama Spurs. Iya benar. Spursnya City seri 1-2 sama lawan Spurs dan Aston Villa kalah. Jadi Arsenal aman lagi nih sekarang. Karena Arsenal kemarin akhirnya menunjukkan kualitasnya. Kemarin Arsenal menang 4-0 dicetak golnya oleh siapa aja coy? Zubimendi 1, yang 1 on goal dari Dorlow, Gyökeres dan juga Gabriel Jesus. Tapi ada yang cedera nih katanya. Kasihan tuh si Saka tuh banyak gocek dia akhirnya cedera pinggul pas pemanasan. Biasa tuh yang lari sambil gini-gini. Iya. Cedera itu langsung dia. Pas lagi nyanyi lagu itu. Boy band sama kamu. Kasihan Saka cedera pinggul. Ya Saka, coba minum cap laba-laba, sebetulnya bisa sembuh. Iya. Tapi apa? Enggak. Tuh Brighton. Enggak di Liga Inggris di game week ini weekend kemarin itu banyak gol-gol di menit-menit akhir. Iya. Brighton Everton golnya Beto dari Everton itu di menit 97. Tadi mau ke Juve nih dia, mau dibeli Juve nih. Akhirnya 1-1 si Brighton Everton. Chelsea West Ham juga seru banget tuh 3-2. West Ham udah menang dulu udah menang, akhirnya 3-2. Ini ada keributan antara Adama Traore lawan Cucurella dan Joao Pedro ya kan. Terus Liverpool menang 4-1 lawan Newcastle. Dan salah satu pemain yang golin Newcastle, Gordon yang mau dibeli sama Liverpool musim depan. Iya, emang Gordon ini kan memang asli Liverpool kan. Iya, mau dibeli. Dia Everton kan, dia tadinya Everton, akademinya Everton. Dan gue sangat bahagia karena ini tuh lagi menunjukkan kualitasnya. Sampai muter gitu. Gue kira apa? Florian Wirtz. Wirtz. Ini baru ya, Mang? Udah lama, udah awal musim ini. Tapi jarang lihat. Lu gak pernah pakai, orang jelek waktu itu ya Wirtz-nya. Enggak anjing. Gak pernah gue pakai ke sini aja, ada di rumah. Iya malu, kadang Wirtz-nya flop kan tadinya. Enggak, enak aja. Tapi gue tuh pede. Florian Wirtz ini kemarin, ini gue ngomongin Arne Slot lagi. Arne Slot ini jadi orang kan bilang, lu gak boleh. Ini gue belinya di Jatinegara Plaza, makanya pulang. Iya masih ada tuh. JP. Mulai bawa anjing. Emang depannya jual anjing kan? Sebelahnya kan Jenderal Urip. Jadi banyak orang bilang pundit-pundit sana bilang kalau misalnya lu nggak boleh tuh mengecilkan si Arne Slot ini karena Arne Slot sudah berbuat banyak, lo harus memberikan waktu buat dia dan segala macam. Ini mungkin dia saatnya mencari-cari formula yang tepat. Untuk Liverpool. Jejak. Iya. Nah, gue jadi inget cocologi lagi. Dulu Liverpool juara di tahun 2019 season 2019-2020. 2020-nya setelah juara itu pas pandemi, Klopp itu berantakan tuh. Yang abis juara berantakan sampai mau UCL aja dia harus ngandelin golnya si Alisson yang sundulan. Karena 2 center back-nya cedera. Nah ini juga kan center back-nya pada cedera semua. Kemarin juga ada di pertandingan kemarin Newcastle lawan Liverpool terlihat lebih ngalir mainnya. Pemain-pemainnya juga, back-nya juga Konate kembali ke performa terbaiknya juga. Dan mencetak gol ya. Dan mencetak gol, dan itu adalah highlights di pertandingan ini. Karena Konate itu kan 2 minggu kebelakangan ini dia absen karena bapaknya baru meninggal.
Serius? Kok lu mau ketawa? Beneran emang? Beneran. Oh. Beneran. Lu tahu sampai mati. Ya lu, bapaknya baru meninggal, makanya pas ngegolin dia nangis. Pas ngegolin dia Siapa? Konate. Ibrahim Konate ini pas ngegolin dia nangis. Jadi karena dia teringat sama bapaknya gitu. Mirip dia nggak bapak? Mirip ya? Harusnya Iya, bukan mirip. kan bapaknya. Iya sih mirip. Emang lu sama bapak lu gak mirip? Enggak. Hah? Mirip-mirip. Mirip kan? Tapi bapak lu udah gak ada juga. Enggak ada. Iya, nangis gak waktu itu? Nangis. Nangis lah, makanya Ibrahim Konate pas baru balik lagi main, ngegolin dan nangis. Dan ini kemenangan yang mungkin bagi semua fans Liverpool juga kaget juga gitu. Kemenangan pertama di Premier League di tahun 2026. Emang iya? Iya. Liverpool baru menang Aku lagi. udah 3 game ya berarti ya? Iya udah 4. Ini 4 game pertandingan kelima di 2026 gitu. Dan Mo Salah ukir rekor jadi pemain Liverpool pertama yang cetak 10 gol dan 10 assist selama ketemu Newcastle. Aston Villa yang tadi gue bilang, Aston Villa kalah lawan Brentford. Jadi ini membuat fans Arsenal makin senang. Ini kayak aneh ya. Kenapa? Aston Villa menang mulu di kandang lawan, di lawan Brentford main di kandang kalah ya. Dan nah ini nih, ngomongin ntar deh. MU Fulham, nah ini King MU. Wah, King MU bro. King MU bro. Juara sih kalau coba sayang aja panasnya sekarang. Coba dari awal musim begini. Juara MU yakin gua. Iya. Ini bisa juara ini. Posisi kedua bisa ini. Ih, Iram asli ya setelah menang kemarin udah mau menangnya kan gue ngeliat tuh gue nggak nonton gue lagi nidurin anak gue lihat akun Premier League live score kan udah menit 91 kebobolan kan si Fulham 2-2 kebobolan udahlah gue taruh udahlah udah 91 udah 4 ya? seri 9 gue diemin itu gue cek anjing 3-2 Sesko. langsung ding si Wewe di grup King MU nih bos. Lo lihat semua sosial media di hari Senin, ya Allah. King MU nih bos. Itu Ibnu Jamil sama gengnya Celebrity FC pada pakai baju MU joget-joget. Tapi ada satu quote yang bagus dari Bang Fu tuh. Udah kasih aja pialanya ke Arsenal sekarang. Daripada ntar kenapa-napa sama MU yang juara. Wah itu bagus tuh quote itu. Udah kasih aja pialanya ke Arsenal sekarang. Oh, jadi daripada ntar kenapa-napa bagus. Tiba-tiba MU yang juara. Iya tapi kenapa ya MU dimusuhin ya? Karena bacot fansnya. Oh, anjing, gitu. Iya. Karena itu pada bacot. Ya makanya ini baru menang, ketiga kali menang berturut-turut ini buset. Iya. Nah kalau gue ya jujur, DM gue ya Allah. MU sama Liverpool secara klub gue sukanya sama MU. Filosofi bermainnya lebih kelihatan lah. Punya identitas mirip-mirip Juve, grinta, menit-menit terakhir. Makanya ada istilah Fergie time. Dulu ya. Juve juga gitu tuh dulu tuh. Ada namanya grinta, menit-menit terakhir tuh Ngegolin. Itu. Kalau dulu kan anjing injury time-nya MU selalu panjang ya, Fergie time nih. Fergie time. Wah wasitnya ada main nih FA sama MU gitu kan. Gitu. Pokoknya ini sama lah grintanya. Jadi gue suka sama MU sebenarnya, tapi sama fansnya najis gue. Sumpah gue gedek banget sama fans MU. Ada fans MU yang lo kenal dan lo gede gak? Yang gue kenal gedek Ya. banyak lah. Siapa? Tetangga gue tuh gue benci-benci semua tuh. Ya, sosmed. Yang sosmed. Siapa ya? Fans MU, Bang Fu. Bang Fu. Ada Bang Fu. Oh. Bang Fu, tapi gak gedek sama dia secara personal ya. Iya. Fans MU Iya, gitu. iya. Sama siapa lagi? Wewe. Gedek banget gue sama Wewe kalau lagi MU menang. Bacot banget. Asli. MU di bos. Berisik banget anjing. Terus banyak. Iya, dan fans Gue gak tau gak. Fans MU itu kenapa bikin Kreatif ya? bikin meme-nya banyak banget. Meme-nya banyak banget. banyak banget meme-nya. Bener. Kok banyak sih nemu dapet aja gitu. Aneh gua. Liverpool kemarin menang, season kemarin menang. Gak ada tuh meme-meme yang kayaknya gak ada. Itu yang Musangking. MU Sangking. Musangking itu kan lucu banget, Bang. Dan fans MU itu pinter bikin konten. Nah, karena mereka banyak kan ya. Dan orangnya udah tua-tua semua biasanya, Mang. Dan mereka tuh akhirnya, nah kalau gue secara klub, filosofinya MU gue paling deket lah. Mungkin bisa dibilang dulu Liga Inggris Chelsea, tapi gue sebenarnya gue MU sukanya gitu.
Nih kayak ini gue tuh nih, lihat nih. Ini Augie nih. Tuh gue yang kunya. Regina. Augie main sama Celebrities FC itu anak-anak Celebrities ada Samsir Alam pakai baju MU semua. Ya Allah. Itu fans MU itu. Tapi gue Ya, jujur, tapi- gue happy banget melihat MU karena MU itu bagi gue bukan tim yang layak bermain seperti yang 9 tahun kita tahu lah. Ya, Dia seharusnya dia ada di atas gitu. Ini jadi seru lagi dan kemarin Iya, benar. kemenangan MU kemarin juga menurut gua kayak kembalinya si Bruno Fernandes. Iya. Wah gila sih. Bruno Fernandes kembali ke performa terbaiknya. Karena walaupun dipindahin, gua, iya. Ya walaupun kan gua gak suka secara personal sama Iya. gue ngelihat bukan personal ya. Ngelihat mukanya gitu. Ih, tengil kan Bruno Kayak Sahil, itu. mukanya kayak Sahil kan anjing kan. Ya Bruno Fernandes. Iya benar. Terus apa namanya ngelihat Bruno tuh kan nggak suka tapi emang jago, gua harus akuin ini jago kalau ada di posisi terbaiknya. Dan Iya. menurut gua dia kembali menemukan Performanya. terbaik Karena Carrick sih. Karena balik lagi Carrick mainin formasi 4-4-2 ya. Balik ke 4-4-2. Bruno Fernandes ditaruh di posisi yang seharusnya. Wah. semua kembali ke posisi seharusnya. Tepuk tangan dulu ya buat MU. King MU nih bos. King MU nih bos. Spurs City gimana menurut lu? Spurs City. Pertandingan Spurs City gimana? Menurut gue 2 sama. Iya. Bukan itu bukan menurut lu. Itu emang hasilnya. Gimana? Itu ada serunya. Kenapa kok bisa seri gitu menurut lu City? Tonton gue. Ya enggak, menurut analisa lu aja. Menurut analisa gue Spurs City kenapa bisa seri dengan 2 gol Solanke dan Cherki. Menang dulu tuh 2-0 dulu Siapa ya? si City. tuh. Iya, City juga menang 2-0 duluan di babak pertama tapi akhirnya seri. Babak pertama Solanke diprotes Pep karena dianggap pelanggaran nendang kakinya Guehi buat sebelum dia bikin gol. Itu agak sedikit ini sih. Lu ngapain? Kelmi. Hard banget tuh. Strong heart. Jadi pertandingannya ya juga ya lumayan seru banget lah. Tapi emang Spurs biarpun kemarin. Nah gue yang gue bingung sama Spurs adalah setiap dia bertanding lawan tim gede. Bisa dia ngelawan. Iya, kalau lawan tim kecil gitu mulu ya mainnya. Iya. Aneh. Kemarin ada golnya Solanke yang kedua itu jadi bahan omongan juga tuh karena scorpion kick katanya. Golnya scorpion kick. Yang kayak Rene Higuita. Kayak Rene Higuita. Jadi dari belakang gitu dan Das, iya. umpan dari pemain barunya Spurs Conor Gallagher yang baru dibeli sama Atletico Madrid. Baru beli gue nih. Wah, mantep. Tadi habis belanja gue tuh shopping. Emang udah ada tokonya Kelmi? Online. Beli gue online. Online. Oh, palsu kali. Pak ori nggak mungkin gue pakai palsu mah. Ih nggak ada kelminya aneh. Ya orang kalau nggak ada kelmi itu agak aneh. Aduh, nggak ada lagi. Ya sekarang apa? Wah, ya ada Kelmi. Ada Kelmi. Belum waktunya. Iya, kan belum tayang episode itu. Syuting mah udah, belum tayang anjing. Duluan ini apa duluan no? Ya ini dulu. Bonus. Oke, itu wrap up-nya dan kalau bisa ngomongin bursa transfer, kalau nggak salah malam ini terakhir. Iya terakhir malam ini. Hari ini kita syuting, malam ini terakhir dan gue sebagai fans Liverpool ada pemain Liverpool baru yang akan dibeli bakal sejauh ini Fabrizio Romano udah bilang here we go. Dia adalah pemain muda Prancis, center back dan dibeli cukup mahal 60 juta pound. Siapa bang? Kenapa udah dicopot? Saya pengen kencing. Ini betul kalau di situ gue pengen lari. Jeremy Jacquet gitu. Jacquet. Rice main Liverpool dulu ya. Udah lama banget. Tendangan kiri. Itu masih Benitez ya? Jordan Rice. Rice. Oh Irlandia tuh ya. Oh lari. Bukan. Norwegia. Norway. Oh Norway. Norway. Siapa bang namanya bang? Jeremy Jacquet. Jeremy Jacquet. Wah gila. Jacquet. Jacquet. Iya. Yang khotib masjid lu. Ya apa kan pengen. Dia pengen kencing gue pengen lari nih. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ya udah ya. Ya udah. Yuk.